Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 609, saatnya menunjukkan kekuatan penggemar abadi kita. Liu Zonghao menjadi terkenal secara tak terduga. Tetapi ini bukan yang diinginkannya. Atas undangan Liu Kaihong, Chu Chen juga bersiap untuk pergi ke Hotel Hua Teng di Yangcheng. Namun, saat dia melangkah keluar dari lobi Liu Family Manor, Liu Qianqian berjalan cepat ke arahnya. "Chu Chen, Bibi ingin kamu pergi ke sana." Fan Donglin yang sedang menjaga ketertiban di luar aula mendengarnya dan menjadi cemburu +1. Liu Kaihong menatap Chu Chen dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia mendengar bahwa Chu Chen sangat dekat dengan Sang Santo akhir-akhir ini, tetapi Liu Kaihong percaya bahwa saudarinya membuat pengecualian dan membiarkan Chu Chen dekat hanya karena dia sedang merestorasi lukisan-lukisan kuno. Karena dia, sebagai seorang saudara, tahu betul betapa saudarinya membenci laki-laki. Bahkan dia, sebagai seorang saudara, tidak bertemu saudarinya selama 2 atau 3 bulan. Tidak ada alasan lain. Itu adalah wilayah adiknya dan tidak ada laki-laki yang boleh memasukinya, termasuk dia, kakaknya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Chu Chen dalam merestorasi lukisan kuno memang tidak buruk. Liu Kaihong menghela nafas diam-diam, lalu berkata, "Silakan, kami akan menunggumu di pintu." Chu Chen tahu tujuan Liu Ruyan mencarinya. Pengaruh arai misterius Tianji lenyap, dan tidak peduli seberapa keras Liu Ruyan membalikkan tempat tidurnya, dia tidak dapat menemukan tanah yang diberkati. Benar saja, saat Chu Chen melangkah ke halaman Liu Ruyan, sesosok tubuh merah menyala melesat ke arahnya, seakan jatuh dari langit. Sepasang mata yang cerah dan lembut seperti mutiara menatap Chu Chen dengan penuh kerinduan. "Susunan rahasia surgawi, bisakah kau mengaturnya kapan saja?" Liu Ruyan langsung bertanya. Chu Chen merenung sejenak, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit, dan mendesah berat. Formasi rahasia surgawi yang misterius adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, mengumpulkan energi spiritual dari semua hal dan membentuk tanah yang diberkati. Bagaimana formasi ajaib seperti itu dapat dikerahkan kapan saja? Liu Ruyan mengangguk, dia meyakininya dengan teguh. Bagaimanapun juga, itu adalah surga. Di seluruh dunia seni bela diri, surga terbaik yang pernah didengarnya tidak mungkin muncul dalam keadaan seperti surga 365 hari setahun. Biasanya, itu hanyalah tempat biasa, tidak berbeda dengan dunia luar. Tapi jangan khawatir, saudari Liu, aku akan segera menyiapkan surga untukmu. Chu Chen berinisiatif untuk berbicara. Liu Ruyan berterima kasih padanya. "Ayo kita makan malam bersama." Chu Chen tiba-tiba menyarankan. Tuan Liu sangat baik dan bahkan sudah memesan meja berisi makanan lezat di Hotel Hua Teng. Kita akan pergi ke sana sendiri. Mengapa tidak mengajak saudari Liu juga? Liu Qianqian berjalan mendekat dan kebetulan mendengar kata-kata Chu Chen, sudut mulutnya sedikit berkedut. Sejauh yang dia ingat, bibinya tidak pernah pergi makan di luar. Bahkan dalam pikiran banyak pengikut Istana Beihua, Sang Santo sama sekali tidak berhubungan dengan dunia. "Aku tidak akan pergi," kata Liu Qianqian. "Aku ingin tinggal di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumahku.
Liu Qianqian menunjukkan ketekunannya kepada bibinya. Qianqian, jangan terburu-buru menyelesaikan pertanyaan. Siram semua bunga di taman, lalu petik beberapa kelopak untukku. Aku akan menggunakannya saat aku kembali untuk mandi, kata Liu Ruyan. Baiklah. Liu Qianqian mengangguk tanpa sadar, lalu tiba-tiba tersadar. Pupil matanya melebar. Apakah bibinya bermaksud bahwa dia ingin keluar? Apakah kamu akan makan di luar bersama Chu Chen? Bibi, kamu mau kemana? Liu Qianqian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bukankah Chu Chen mengatakan bahwa kita akan pergi ke Hotel Huateng untuk makan malam? Liu Ruyan meninggalkan pesan, tunggu aku. Liu Manman berjalan kembali ke kamar, dan ketika keluar, dia mengenakan topi kasa. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kecantikan yang samar. Kain kasa tidak sepenuhnya menutupi kecantikannya, dan kecantikan yang menjulang itu menarik perhatian. Ayo pergi, suara Liu Manman lembut. Keduanya berjalan keluar berdampingan. Liu Qianqian berdiri di sana dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, Liu Qianqian mengejarnya. Tunggu sebentar, aku juga mau makan. Keluar dari gapura batu. Orang pertama yang tercengang adalah Fan Donglin. Kudus, kudus, kudus. Fan Donglin baru saja kembali dari tugas keamanannya. Bibirnya bergetar karena kegembiraan. Sudah hampir setahun sejak dia melihat Sang Santo melangkah keluar dari gapura batu ini. Santo. Chu Chen memperhatikan bahwa saat dia melangkah keluar dari gapura batu, aura Liu Ruyan berubah total. Tidak ada jejak kelembutan dan kelemah lembutan dalam dirinya. Sebaliknya, dia memancarkan aura dingin, seperti orang suci dari surga, terlepas dari dunia. Fan Donglin dan murid-murid istana Beihua lainnya memiliki sikap kagum terhadap Sang Santo, bahkan perasaan ziarah. Chu Chen tiba-tiba merasa bahwa di istana Beihua, status orang suci tampaknya lebih tinggi daripada kepala istana. Saat berjalan keluar, Chu Chen ditarik oleh Liu Qianqian beberapa kali dan tertinggal dua posisi tubuh di belakang Liu Ruyan. Dia tidak berjalan berdampingan dengan Liu Ruyan. Lihat, kecuali saat kita berada di taman, bibiku seperti ini. Seorang suci yang berada di atas, yang tidak dapat dinodai. Chu Chen menatap Liu Ruyan, namun tanpa sadar pikirannya terlintas pada sosok orang suci yang tengah berbaring di sofa dan berbicara kepadanya. Ketika Liu Kaihong melihat Liu Ruyan, dia juga tercengang. Bagaimana dia keluar? Bibi? Liu Manman berteriak kaget. Liu Ruyan mengangguk. Saya dengar dari Chu Chen, kakak memesan sepiring makanan lezat di Huateng. Saya akan ke sana dan mencobanya juga. Liu Kaihong menatap Chu Chen dalam-dalam. Dia sebenarnya meremehkan pentingnya Chu Chen di hati Liu Ruyan. Kurasa dia hampir menyusulnya sebagai kakak tertua. Liu Kaihong tersenyum dan berkata, sudah lama kita berdua tidak makan bersama. Ayo pergi. Untuk mengekspresikan kegembiraannya, Liu Kaihong mengendarai mobilnya sendiri. Liu Qianqian juga mengendarai mobil. Liu Manman duduk di kursi penumpang. Sementara Chu Chen dan Liu Ruyan duduk di kursi belakang. Liu Kaihong, tiba-tiba dia merasa seperti orang luar. Liu Kaihong melihat Liu Zonghao keluar dengan ekspresi kesepian di wajahnya.
dan buru-buru memanggilnya. "Kakak, mengapa kamu sendirian?" tanya Liu Zonghao. Liu Zonghao dan Liu Kaihong adalah sepupu. Liu Kaihong tersenyum lembut. "Mereka ada di depan. Aku tinggal di sini untuk menunggumu." Ini membuat Liu Zonghao merasakan sedikit kehangatan di tengah dinginnya musim dingin. Setelah tiba di Hotel Huateng dan memasuki kotak yang dipesan, Liu Ruyan juga melepas cadar yang menutupi wajahnya. Liu Zonghao juga sangat terkejut saat melihat Liu Ruyan untuk pertama kalinya. Mengapa orang suci itu ada di sini? Mengapa orang suci itu datang ke hotel untuk makan? Liu Kaihong, kakak tertua, tidak pernah makan bersama saudara perempuannya di hotel luar, apalagi sepupunya. Bagi Liu Zonghao, pemandangan ini bahkan lebih mengejutkan daripada melihat pasien yang mengalami dislokasi tulang dan tidak berdaya diobati, disembuhkan oleh Chu Chen dalam hitungan detik. Hanya ada 6 orang di dalam kotak itu, termasuk saudara kembar dari keluarga Liu. "Silakan duduk di mana saja. Makanan akan segera disajikan," sapa Liu Kaihong. Begitu Chu Chen duduk, Liu Ruyan duduk di sebelahnya. Sungguh, itu wajah Chu Chen. Liu Kaihong akhirnya mengerti. Chu Chen sudah lebih penting dari saudara kandungnya. Tentu saja, tidak ada kekurangan anggur yang enak setelah makan. Liu Kaihong dan Liu Zonghao bergantian bersulang untuk Chu Chen, dan suasananya cukup hangat. Di depan sebuah rumah sakit di Guangzhou di bawah langit malam, Zhang Xian, mengenakan masker dan kacamata hitam, dan agennya Helan berjalan keluar pintu dikawal oleh 8 pengawal, tetapi akhirnya ditemukan. Dengan teriakan, pintu masuk rumah sakit dengan cepat dikelilingi oleh orang-orang dan teriakan terdengar satu demi satu. "Makhluk gaib, Xian, aku mencintaimu." Aku benar-benar melihat Xian di pintu masuk rumah sakit. Saya mendengar bahwa Xian terluka saat syuting. Saya merasa kasihan padanya. Xian sangat berdedikasi. Tak lama kemudian, wartawan dari media pun berdatangan dan ingin mewawancarainya. Zhang Xian dan Helan saling memandang. Dia berkata bahwa dia akan membuat Dr. Chu menyesalinya. "Kalau begitu, katakan saja beberapa patah kata." Zhang Xian melepas kacamata hitamnya dan mengangkat topengnya. Tiba-tiba, teriakan yang lebih gila terdengar, dan lalu lintas di depan rumah sakit menjadi lumpuh. Inilah pengaruh para idola. Petugas keamanan rumah sakit yang tidak jauh dari situ menghela napas. Ia tidak terlalu tertarik pada idola muda seperti Zhang Xian. Tetapi dalam situasi saat ini, ia tidak berani melangkah maju dan mengatakan apapun. Ia juga takut tenggelam oleh fitnah para penggemar Zhang Xian. Semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. "Zhang Xian, semua orang tahu bahwa kamu terluka saat syuting hari ini. Aku ingin tahu seberapa serius cederamu. Penggemarmu sangat khawatir dengan kondisimu." Seorang reporter mulai mengajukan pertanyaan. Zhang Xian tersenyum. "Ada adegan dalam syuting hari ini di mana kita harus memecahkan kaca. Meskipun agak berbahaya, sutradara juga menyarankan agar saya menggunakan pemeran pengganti. Tetapi saya pikir sebagai seorang aktor, saya harus lebih mengasah diri, jadi saya melakukannya sendiri." Tiba-tiba terdengar ledakan suara menyayat hati dari kerumunan.
Itu terlalu berbahaya. Xian, jangan ambil risiko seperti ini di masa depan. Para pemeran pengganti punya alasan tersendiri untuk ada. Ini tugas mereka. Xian terlalu bodoh. Zhang Xian mengangkat jarinya yang diperban dan berkata, "Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah hal itu akan memengaruhi permainan piano besok." Pada saat ini, seorang wartawan bertanya, "Saya mendengar bahwa Zhang Xian terluka pagi ini. Mengapa dia datang ke rumah sakit untuk membalut lukanya begitu terlambat?" Begini saja. Helan langsung mengambil alih pembicaraan. Setelah terluka di awal, Zhang Xian menerima perawatan sederhana di tempat kejadian dan melanjutkan syuting. Saat istirahat, dia ingin mencari tempat terdekat untuk mengobati lukanya. Tetapi dia tidak menyangka. Helan terdiam sejenak dan melambaikan tangannya. "Lupakan saja, ini bukan apa-apa. Bagaimanapun, ini sudah berakhir. Zhang Xian telah berhasil membalut lukanya. Saya yakin dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Terima kasih atas perhatian Anda." Perkataan Helan langsung membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Apa sebenarnya yang terjadi di antara keduanya? Setelah wartawan menanyakan hal itu kepadanya, Zhang Xian terbatuk dan berkata, "Jangan terlalu gugup, tidak ada yang serius. Hanya saja klinik pengobatan Tiongkok terdekat dengan kru adalah klinik keluarga Liu. Saya berencana untuk pergi ke sana dan mengobati luka saya. Tetapi karena saya tidak membuat janji terlebih dahulu, saya tidak bisa berobat ke klinik keluarga Liu." Begitu kata-kata itu terucap, seluruh hadirin menjadi riuh rendah. Klinik keluarga Liu benar-benar buruk. Mereka benar-benar menolak Xian kesayanganku. Di mana etika medis mereka? Tidak bisa menemui dokter tanpa membuat janji temu. Saya belum pernah mendengar tentang klinik keluarga Liu. Mengapa mereka berpura-pura? Haha, klinik pengobatan Tiongkok mungkin hanya sekelompok dokter gadungan yang tidak memiliki keterampilan untuk mengobati luka terlebih dahulu. Jadi mereka menggunakan alasan tidak punya janji temu. Saya belum pernah mendengar klinik pengobatan Tiongkok kecil yang mengharuskan janji temu terlebih dahulu. Zhang Xian dan Helan saling memandang. Semuanya, diamlah sejenak. Helan berkata, "Meskipun ada insiden kecil, Xian telah merawat lukanya sekarang, dan semuanya baik-baik saja. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Bagaimanapun, klinik keluarga Liu mengundang seorang dokter bernama Chu Chen untuk mengadakan klinik gratis, dan hanya menerima pasien yang telah dipersiapkan sebelumnya." Saat kata-kata itu diucapkan, banyak penggemar yang marah tetapi juga tertawa. Benar-benar konyol. Mereka harus memilih orang terlebih dahulu untuk klinik gratis. Sekarang ini, orang-orang benar-benar membuat pertunjukan. Biarkan klinik keluarga Liu meminta maaf kepada Xian, dan biarkan Chu Chen meminta maaf kepada Xian. Saya sangat sedih. Xian seharusnya bisa mengobati lukanya tepat waktu. Tetapi karena klinik keluarga Liu dan Chu Chen, hal itu tertunda hingga sekarang. Anda dapat membayangkan betapa sakitnya Xian selama periode ini. Xian tidak ingin melanjutkan masalah ini, tapi kita harus meminta penjelasan darinya. Saudara-saudari, inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan kita, para penggemar abadi.
Bab 610 Tuan dan keajaiban penggemar abadi membuat kerusuhan. Di pintu masuk rumah sakit, suara-suara kemarahan tidak dapat dibendung, dan banyak orang bahkan ingin langsung bergegas ke klinik keluarga Liu untuk mencari penjelasan tentang idola mereka. Mengapa klinik keluarga Liu menolak merawat tangan Xian yang terluka? Siapa Chu Chen? Semua penggemar abadi mengambil tindakan. Banyak orang di tempat kejadian mengeluarkan telepon genggamnya. Melihat ini, Zhang Xian dan Helan saling memandang. Tujuan mereka telah tercapai. Semuanya, harap tenang dan jangan impulsif. Zhang Xian berteriak beberapa kali. Jangan khawatir, Xian, kami hanya memberinya pelajaran yang pantas diterimanya. Klinik keluarga Liu harus meminta maaf, dan Chu Chen harus meminta maaf. Bukankah Chu Chen hanya mencoba menarik perhatian melalui apa yang disebut klinik gratis? Kami, penggemar abadi, akan membantunya dan memberinya perhatian yang cukup. Zhang Xian meninggalkan tempat kejadian di bawah pengawalan pengawal. Namun badai terhadap Chu Chen dan klinik keluarga Liu baru saja dimulai. Liu Jiaxin, 17 tahun, berasal dari Yangcheng. Dia adalah penggemar berat Zhang Xian. Hari ini hari Jumat, biasanya, dia harus pulang setelah sekolah. Tetapi hari ini dia mengikuti berita tentang idolanya Xian sepanjang hari dan peduli dengan cedera idolanya Xian. Ketika dia mendengar bahwa Xian muncul di pintu rumah sakit, dia bergegas ke sana secepat mungkin dan sekarang juga berada di tempat kejadian. Liu Jiaxin duduk di pinggir jalan, mengeluarkan ponselnya, dan menemukan kelompok Xianmi. Dia adalah pemimpin kelompok dari subkelompok kelima dari kelompok Xianmi. Edit pesan sekarang. Saudara-saudari, Xian sedang diganggu, ikutlah denganku. Perhatian untuk semua penggemar Xian. Kita sekarang dibagi menjadi 2 tim tempur. Mereka yang berada di Yangcheng, cepat pergi ke klinik keluarga Liu, mengepung klinik keluarga Liu, dan memaksa klinik keluarga Liu untuk meminta maaf kepada Xian. Bagi penggemar Xian yang tidak berada di area lokal, medan pertempuran daring ini diserahkan kepada kalian. Bekerja samalah untuk mengirim Chu Chen ke daftar pencarian terpopuler dan memaksanya untuk meminta maaf kepada Xian. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Penggemar immortal dari seluruh negeri siap bertarung. Klinik keluarga Liu, aku belum pernah mendengarnya. Apa itu? Aku akan menggali beberapa informasi tentang Chu Chen. Chen Danian, 20 tahun, sedang bermain game ketika sekelompok penggemar abadi membuat kerusuhan. Ketika beberapa teman membombardirnya satu demi satu, Chen Danian beralih ke halaman obrolan. Apa? Klinik keluarga Liu menolak merawat jari Xian yang terluka? Chen Danian sangat marah. Sial, apa-apaan klinik keluarga Liu itu? Kamu sudah sampai. Rumahku dekat dengan klinik keluarga Liu. Aku akan mengirimkan lokasiku kepadamu. Aku pergi dulu. Chen Danian membuka pintu kamar dengan marah dan berjalan keluar. Danian, kamu mau kemana? Tanya sebuah suara tua. Chen Danian menoleh dan berkata dengan patuh, Nenek, temanku memintaku turun untuk minum teh susu. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah segera. Saya mengerti, Nenek,
Chen Danian segera berbalik dan keluar. Keluarga Chen dianggap sebagai keluarga kaya di daerah ini. Tetapi 90% kekayaan keluarga masih berada di tangan kakek neneknya. Hal ini berdampak langsung pada keturunan keluarga Chen yang sangat berbakti. Dan tidak ada keturunan yang berani tidak menghormati kakek neneknya. Chen Danian telah berulang kali diingatkan oleh orang tuanya untuk mendengarkan neneknya. Anak ini suka sekali berlarian di luar. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, mencium aroma obat Cina yang berasal dari dapur, dan bergegas masuk. Tak lama kemudian, semangkuk obat Cina panas dibawa ke dalam ruangan. Akhirnya sembuh juga, bawakan padaku untuk diminum. Lelaki tua yang duduk di kursi roda itu tidak sabar. Nenek itu tak kuasa menahan tawa. Dasar orang tua, minum obat saja kamu sudah giat sekali. Orang tua itu tertawa dan menjawab, tentu saja, ini adalah obat yang diresepkan oleh tabib ilahi Chu. Rematik lamaku menyebabkan begitu banyak rasa sakit hingga kakiku lumpuh. Tetapi suntikan tabib ilahi Chu mengembalikan kesehatanku. Aku merasa tubuhku semakin membaik akhir-akhir ini. Sekarang aku bisa berdiri dan berjalan beberapa langkah tanpa masalah. Selain itu, setiap kali aku minum obat yang diresepkan oleh tabib ilahi Chu, aku merasa tubuhku semakin membaik. Jadi, kau, bocah tua nakal, selama ini sengaja menyembunyikan kondisimu dari anak-anakmu, menunggu untuk memberi mereka kejutan setelah kau pulih sepenuhnya. Wanita tua itu senang. Ia tidak sabar untuk melihat anak-anak dan cucu-cucunya melihat lelaki tua itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan kaki-kaki yang lincah. Ketika Chen Danian tiba di pintu klinik Liu, sudah ada lebih dari selusin orang, semuanya berwajah muda, menghalangi pintu klinik Liu. Biarkan orang yang bertanggung jawab di klinik keluarga Liu keluar dan memberi kami para penggemar abadi penjelasan. Chen Danian melangkah maju dan berkata kepada banyak penggemar abadi, saya Overlord Spear, ini adalah nama online Chen Danian. Ternyata saudara Overlord ada di sini, saudara Bawang masih sangat muda. Dengan saudara Bawang yang memimpin, klinik keluarga Liu akan segera tidak dapat bertahan. Semakin banyak penggemar abadi berkumpul di sini. Petugas keamanan klinik keluarga Liu sedang menjaga gerbang. Fan Donglin tampak muram. Apa yang terjadi di luar? Dia secara nominal adalah kapten tim keamanan klinik. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku sebagai penggemar abadi dan meminta penjelasan dari klinik kami. Fan Donglin bingung. Mari kita cari tahu cerita Audio lengkapnya milik dulu. Sopter Ada Channel. berbagai kelompok penggemar abadi. Rekaman video pengepungan klinik keluarga Liu diunggah terus-menerus. Bagus sekali. Klinik keluarga Liu sangat bersalah sehingga mereka bahkan tidak berani membuka pintu. Hahaha, teman-teman, aku mau turun dari kereta bawah tanah nih, tunggu aku datang. 6 kelompok, aku ingin menaklukkan surga, ambil posisi kalian. 8 kelompok pembunuh wanita muda, ambil posisi kalian. 10 kelompok pedang besarku haus, ambil posisi. Kelompok penggemar abadi benar-benar terkejut. Para penggemar Immortals merasa bahwa mereka akan mencapai klimaks kolektif. Mereka merasa seperti satu tim, mengambil tindakan terhadap mereka yang telah memprovokasi mereka.
Kemanapun ia menunjuk, gunung runtuh dan bumi retak. Ketika para dewa berperang, tak sehelai pun rumput tumbuh. Para penggemar Sang Abadi mulai memposting 16 kata ini. Di pintu masuk rumah sakit, jari-jari Liu Jiaxin terasa sakit karena dipukuli. Dibandingkan dengan keluhan yang dialami Xian-Xian, apa yang salah denganku? Liu Jiaxin sangat bersemangat untuk bertarung. Demi idolamu, lakukan saja. Setengah jam lagi berlalu, ponsel itu menampilkan pengingat baterai lemah. Liu Jiaxin awalnya ingin meminjam power bank di dekat sini. Tetapi setelah melihat waktu dan memikirkannya, dia memutuskan untuk pulang. Meskipun rumahnya juga di Yangcheng, kurang dari 1 jam perjalanan dari klinik keluarga Liu, dia tidak berencana untuk pergi ke sana. Sudah cukup jika saudara Bawang yang bertanggung jawab atas klinik keluarga Liu. Spesialisasinya adalah pertarungan daring, dan Liu Jiaxin harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan. Berlari pulang. Ketika saya hampir sampai di pintu rumah, ada pesan datang dari kelompok itu. Sudah mulai, topik tentang permintaan maaf Chu Chen kepada Xian-Xian sudah masuk ke dalam 10 pencarian terpopuler, dan momentumnya masih kuat. Liu Jiaxin tersenyum tipis, mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kemanapun aku menunjuk, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Para dewa keluar untuk bertarung, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Di dalam rumah, terdengar suara wanita paruh baya. Xin, kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Cepat cuci tanganmu. Ibu sudah menyiapkan camilan tengah malam untukmu. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tidak perlu. Liu Jiaxin segera berlari kembali ke kamarnya, lalu dengan keras menutup dan mengunci pintu. Pertarungan makin sengit dan dia tidak bisa menyerah. Makan atau yang semacamnya tidak lebih penting daripada mencari keadilan untuk idola saya Xian-Xian. Di luar pintu, Xiaoru mengerutkan kening dan hendak mengetuk pintu. Tetapi Liu Guolin yang sedang duduk di kursi roda mengangkat tangannya dan menghentikan Xiaoru. Obatnya akan segera siap, berikan padaku, dan aku akan berbicara dengan Xin lagi. Kondisi dan ucapan Liu Guolin jauh lebih jelas daripada siang hari. Dulu anak ini sangat penurut, tapi setelah kau mendapat masalah, Xiaoru menghela napas. Dia tiba-tiba menjadi pemberontak, dan sekarang dia bertindak terlalu jauh. Liu Guolin tersenyum getir. Ini salahku. Aku terjatuh saat anakku tumbuh besar dan sangat membutuhkan perawatan. Padahal, anakku selalu berharap aku bisa berdiri lagi. Di dalam kamar, Liu Jiaxin masuk ke akunnya di komputer dan mengetik lebih cepat. Lebih dari selusin grup dibuka berjajar di jendela, dan Weibo adalah medan perang utama. Keajaiban telah terjadi, serangan umum dimulai, nama daring Liu Jiaxin adalah Gadis Ajaib. Weibo meledak, pertempuran mendadak ini pun menarik banyak penonton. Apa yang terjadi? Kenapa semua penggemar abadi tiba-tiba membuat kerusuhan? Makan melon. Aku penasaran siapakah yang berani memprovokasi Xianmi. Nama orang itu, Hei, Chu Chen, bersambung.